Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Fajar Wayong. Pemirsa, Bank Indonesia pada hari ini 15 Januari 2025 mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur periode Januari 2025. Mulai dari suku bunga hingga asesmen perekonomian terkini akan disampaikan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hasil RDGBI periode Januari 2025, kita simak konferensi pers berikut ini. Warjio, Deputi Gubernur Senior Ibu Destri Damayanti, Anggota Dewan Gubernur Bapak Doni P. Juwono, Bapak Juda Agung, Ibu Aida S. Budiman, dan Ibu Filianingsi Hendarta. Untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilakan Bapak Gubernur untuk memimpin konferensi pers pada siang hari ini. Bapak Gubernur, kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Ramdan Deni, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia bersama Deputi Gubernur Senior Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur Juda Agung, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, dan Deputi Gubernur Filianingsi Hendarta menyampaikan selamat siang kepada rekan-rekan media yang hadir mengikuti jalannya konferensi pers di ruang konferensi Bank Indonesia, Gedung Tamrin, maupun yang mengikuti jalannya konferensi pers ini melalui media live streaming, berserta seluruh rekan-rekan para ekonom dari kementerian lembaga, dari perbankan, dari lembaga keuangan maupun masyarakat seluruhnya. Kami dalam 2 hari ini menyelenggarakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, rapat Dewan Gubernur bulanan pada tanggal 14 dan 15 Januari 2025 untuk melakukan assessment terhadap perkembangan terkini, prospek, kemudian juga berbagai tantangan ke depan, baik dalam perekonomian global maupun nasional, serta merumuskan bauran kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, makrobudensial, sistem pembayaran, maupun pendalaman pasar keuangan internasional, dan kebijakan-kebijakan program-program untuk sektor real. Perkenalkan, saya mewakili Dewan Gubernur untuk menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan dan rumusan bauran kebijakan yang kami putuskan dalam rapat Dewan Gubernur bulanan tanggal 14-15 Januari 2025. Saya akan memulai hasil pembahasan rapat Dewan Gubernur dari global, baru kemudian ke perekonomian nasional. Saya akan mulai. Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar dan ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut. Perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih kuat dari perkiraan, didukung oleh stimulus fiskal yang meningkatkan permintaan domestik dan kenaikan investasi di bidang teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas. Sebaliknya, ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih lemah, dipengaruhi oleh menurunnya keyakinan konsumen dan tertahannya produktivitas, sementara ekonomi India masih tertahan akibat sektor manufaktur yang terbatas. Sejalan dengan itu, prospek pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya menjadi 3,2, terutama karena lebih tingginya perekonomian atau pertumbuhan Amerika Serikat, sementara yang negara-negara lain itu mengalami perlambatan. Di sisi lain, arah kebijakan pemerintah dan Bank Sentral Amerika Serikat berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya ekonomi Amerika Serikat serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi atau penurunan inflasi di Amerika Serikat, sehingga berdampak pada menguatnya ekspektasi penurunan Fed Fund Rate yang lebih terbatas dari perkiraan sebelumnya.
Kebijakan fiskal Amerika Serikat yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang. Bersamaan dengan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, perkembangan tersebut menyebabkan makin besarnya preferensi investor global untuk memindahkan portofolionya ke Amerika Serikat. Indeks mata uang dolar Amerika Serikat naik tinggi, makin menambah tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia. Berbagai perkembangan global ini memerlukan penguatan respon kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global tersebut untuk tetap menjaga stabilitas dan di sisi lain mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif baik dengan kecenderungan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2024 sedikit di bawah perkiraan dipengaruhi oleh lebih rendahnya permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7 sampai 5,5%. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan juga lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama kecuali dari Amerika Serikat. Konsumsi rumah tangga juga masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta juga belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan baik domestik maupun ekspor. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada pada kisaran 4,7 sampai 5,5%, sedikit lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya 4,8 sampai 5,6%. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia dengan sinergitas yang erat kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Lebih dari itu, Bank Indonesia mendukung penuh implementasi program-program pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Neraca pembayaran Indonesia tetap sehat sehingga mendukung ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Desember 2024 yang tercatat 2,24 miliar dolar Amerika Serikat dipengaruhi oleh kinerja ekspor komoditas Indonesia yang kuat seperti bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Perkembangan ini mendukung transaksi berjalan 2024 tetap sehat, diperkirakan dalam kisaran defisit yang rendah, yaitu 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Sementara itu, tingginya ketidakpastian pasar keuangan global menurunkan aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dengan SPN dan SRBI masing-masing hanya mencatat inflows 19 juta dolar Amerika Serikat dan 288 juta dolar Amerika Serikat pada awal tahun 2025. Data hingga 13 Januari 2025.
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 tercatat tinggi sebesar 155,7 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk yang tertinggi dicapai selama ini. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,7 bulan import atau 6,5 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan posisi cadangan devisa tersebut jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap sehat, seiring dengan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit yang rendah, yaitu 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. Surplus neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang lebih baik dan imbal hasil investasi yang menarik. Nilai tukar rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang berlanjut, didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Januari 2025, data hingga 14 Januari 2025, hanya melemah sebesar 1% point to point dari level nilai tukar akhir tahun 2024. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini juga relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang regional lainnya, seperti rupiah India, peso Filipina, dan baht Thailand, yang masing-masing melemah sebesar 1,2%, 1,33%, dan 1,92%. Sebaliknya, nilai tukar rupiah tercatat menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar Amerika Serikat dan stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang lainnya. Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung oleh komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap baik. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI) untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan juga mendorong aliran masuk modal asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada 2024 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 sampai 1%, 2,5 plus minus 1%, sejalan dengan inflasi IHK Desember 2024 yang tercatat rendah, yaitu 1,57%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang juga terkendali dalam level yang rendah, yaitu 2,26% year on year, sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Sementara itu, kelompok volatile food mencatat inflasi yang rendah pula, yaitu 0,12% year on year, didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen serta eratnya sinergi pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID dengan program-program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP.
Secara spasial kewilayahan, inflasi IHK di berbagai daerah juga terkendali dalam kisaran sasaran inflasi nasional. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK akan tetap rendah dan terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan rendah terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dalam merespon permintaan domestik, serta inflasi harga import (imported inflation) yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif perkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan juga terkendali, didukung oleh sinergitas pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan tetap mendukung upaya turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen moneter pro market dioptimalkan untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dan efektivitas kebijakan moneter dalam pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hingga 14 Januari 2025, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 914,72 triliun rupiah untuk SRBI, 1,96 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 436 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Penerbitan SRBI dilakukan untuk mendukung strategi operasi moneter pro market, yaitu menggantikan operasi moneter yang dulu lebih banyak melalui lelang, serta juga untuk mendukung upaya peningkatan aliran masuk modal asing ke dalam negeri dan penguatan nilai tukar rupiah. Kepemilikan non-residen dalam SRBI mencapai 228,85 triliun rupiah, 228,85 triliun rupiah atau 25,02% dari total outstanding. Implementasi dealer utama, primary dealer, sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement antar pelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam mendorong dan pencapaian inflasi maupun dalam stabilisasi nilai tukar rupiah. Kedepan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen pro market, baik dari sisi volume maupun sisi daya tarik imbal hasil, guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga berjalan baik dalam turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Suku bunga pasar uang overnight Indonesia bergerak di sekitar BI rate, yaitu 6,03% pada 14 Januari 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 10 Januari 2025 tercatat menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing yang masing-masing berada pada level 7,06%, 7,1%, dan 7,23%. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun dan 10 tahun per 14 Januari 2025 masing-masing meningkat menjadi 6,98% dan 7,25%, sehingga juga tetap menjaga
daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik di tengah berlanjutnya ketidakpastian global. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap terjaga ditopang oleh likuiditas perbankan yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik dengan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Desember 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,87% dan 9,2% relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya. Peran kredit pembiayaan pada tahun 2024 tetap kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada 2024 mencapai 10,39% year on year. 10,39% year on year berada dalam kisaran perakiraan Bank Indonesia yaitu 10-12%. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, tersedianya dukungan pendanaan dari pertumbuhan dana pihak ketiga, serta positifnya dampak kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM yang diberikan oleh Bank Indonesia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga di tengah konsumsi rumah tangga yang tumbuh terbatas. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing tercatat sebesar 8,35% year on year, 13,62% year on year, dan 10,61% year on year. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,87% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh 3,37% year on year. Kedepan, pertumbuhan kredit diperkirakan meningkat dalam kisaran sasaran 11-13% pada 2025 sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap baik dan dukungan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Berbagai kebijakan insentif dari pemerintah diperkirakan juga dapat mendorong permintaan kredit lebih lanjut. Bank Indonesia terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM. Pada 2025, KLM diarahkan untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan guna mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk mendukung program-program pemerintah dalam Asta Cita. Pada 1 Januari 2025, insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat, serta UMKM, ultramikro, dan hijau. Hingga minggu ke-2 Januari 2025, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial sebesar 295 triliun rupiah, 295 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 36 triliun rupiah dari 259 triliun rupiah pada akhir Oktober 2024. Insentif dimaksud telah disalurkan kepada kelompok bank-bank BUMN, yaitu sebesar 129,1 triliun rupiah, Bank BUSN, Bank Umum Swasta Nasional sebesar 130,6 triliun rupiah, Bank Pembangunan Daerah BBD sebesar 29,9 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing KCBA sebesar 5 triliun rupiah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit, pembiayaan perbankan
dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, khususnya dalam mendukung program-program Astacita, Otoritas Keuangan, Kementerian Lembaga, Perbankan, dan pelaku usaha. Ketahanan sistem keuangan terjaga baik. Likuiditas perbankan tetap memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK pada Desember 2024 yang tinggi sebesar 25,59%. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) CAR perbankan pada November 2024 tercatat tinggi, yaitu sebesar 26,89%. Tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Risiko kredit tetap terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) pada perbankan, yaitu pada November 2024 yang terjaga rendah, yaitu sebesar 2,19% secara bruto dan 0,75% secara neto. Hasil uji ketahanan atau stress test yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada tahun 2024 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi atau tumbuh 36,1% year on year yang didukung oleh seluruh komponennya. Volume transaksi pada aplikasi mobile banking tumbuh sebesar 39,1% year on year. Demikian pula volume transaksi pada internet yang tumbuh sebesar 4,4% pada tahun 2024. Di samping itu, volume transaksi pembayaran digital melalui QR Indonesian Standard (KRIS) tetap tumbuh pesat sebesar 175,2% year on year, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Pembayaran digital diproyeksikan meningkat 52,3% year on year pada tahun 2025. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 3,4 miliar transaksi atau tumbuh 62,4% year on year dengan nilai mencapai 8,9 triliun rupiah pada tahun 2024. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS mencapai 10,3 juta transaksi atau tumbuh 3,1% dengan nilai meningkat 17,6% year on year mencapai 126,3 ribu triliun rupiah pada tahun 2024. Pada tahun 2025, volume transaksi BI Fast diperkirakan akan tumbuh 34,1% year on year dan nilai transaksi BI RTGS diperkirakan tumbuh 11,4% year on year. Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan tumbuh 9,3% year on year menjadi 1.204,5 triliun rupiah pada akhir Desember 2024 dan diperkirakan tumbuh 5,7% year on year pada tahun 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh struktur industri yang sehat dan infrastruktur yang stabil. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Desember 2024.
Dari sisi struktur industri, interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran terus menguat, diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsinya oleh perusahaan jasa sistem pembayaran baik bank maupun non-bank. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Berdasarkan asesmen menyeluruh dan proyeksi mengenai perekonomian di global maupun nasional tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 dan 15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility turun 25 basis point menjadi 5%, dan suku bunga lending facility juga turun 25 basis point menjadi sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk pengendalian inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional. Sementara itu, kebijakan makrobudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makrobudensial longgar ditempuh untuk meningkatkan kredit pembiayaan perbankan. Dan itu tadi pemirsa, kita saksikan bersama konferensi pers dari Bank Indonesia terkait dengan rapat Dewan Gubernur hasil RDGBI periode Januari 2025, di mana Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengumumkan bahwa Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point dari level sebelumnya di 6% ke 5,75%. Gubernur Bank Indonesia menyatakan keputusan untuk menurunkan suku bunga acuan ini konsisten dengan rendahnya inflasi di tahun 2025 sesuai dengan sasaran, kemudian juga terjaganya nilai tukar rupiah dan juga adanya ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Fajar Royong, sampai jumpa.